Ngapain sore-sore di sawah bukan yang ngaji? Lihat no anak tetangga Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Pas masih kecil beliau udah ngajar di madrasah besar di Naisabur dan menulis beberapa karya penting. Setelah menghadapi tekanan politik dan ideologis dari penguasa saat itu yang berpihak pada kelompok Mu'tazilah dan Syiah, ia sempat mengungsi ke Mekah dan Madinah. Di sana ia mengajar selama 4 tahun dan karena pengaruhnya yang luas, ia kemudian dijuluki Imam Al-Haramaini, yang berarti imam dari dua tanah suci. Sekembalinya ke Naisabur, Al-Juwaini diangkat sebagai kepala madrasah Nizamiyah yang sangat prestisius, menjadikannya sebagai otoritas tertinggi dalam pendidikan hukum dan teologi di wilayah timur Islam saat itu. Genap usia 20 tahun ketika ayahnya meninggal, beliau menggantikan ayahnya mengajar di majelis ilmiahnya. Walaupun Imam Al-Haramaini sudah menjadi guru, beliau belajar fikih dan teologi asy-syariah. Beliau belajar fikih asy-syafi'iyah dan ilmu hadis kepada Al-Baihaqi. Pada masa yang sama, beliau juga menghadiri majlis Al-Khabazi untuk belajar ilmu Al-Quran. Pemikiran mengenai makosid syariah Imam Al-Juwaini dalam kitab Al-Burhan fi Ushul Fiqh, ia menjelaskan ilal dan usul. Awalnya ia membagi terlebih dahulu makosid syariah menjadi dua, yaitu makosid syariah yang dihasilkan dari jalur istiqro atau berpikir induktif terhadap Quran dan Sunnah. Hukum yang dihasilkan dengan metode istiqro bersifat ta'abudi, tidak dapat diubah, contohnya sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, maksud yang dihasilkan dari jalur ta'akul, yaitu membaca dan penyimpulan Quran dan Sunnah. Karena dalam istinbat hukum tujuannya adalah untuk menghasilkan produk hukum, maka selanjutnya dengan berpedoman pada kedua macam makosid tersebut, Al-Juwaini menjabarkan mengenai 5 poin pokok usul syariah. Itu yang pertama, usul yang berkaitan dengan kepentingan doruri atau primer. Yang kedua itu yaitu usul yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum bersama dan memiliki dasar yang tidak ditemukan melalui perbandingan hukum. Ketiga itu ada usul yang berkaitan dengan penjagaan nilai serta norma-norma sosial yang harus dipenuhi. Yang keempat, usul yang berkaitan dengan perkara-perkara yang disunahkan. Kelima, usul yang tidak bisa dipahami maknanya. Menurut beliau, kelima usul ini tidak bisa dipahami melalui jalur makosid istiqroiyah, makosid yang dihasilkan melalui metode berpikir induktif, melainkan ia harus dipahami dengan rasio akal. Kemudian Al-Juwaini mengolaborasikan lebih jauh makosid syariah itu dalam hubungannya dengan ilat. Al-Juwaini membagi tujuan tasyri itu menjadi 3 macam. Yang pertama itu doruriyat, yaitu hal yang amat menentukan kesinambungan agama dan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, yang jika hal ini hilang maka berakibat kesengsaraan dunia dan hilangnya nikmat serta datangnya azab di akhirat. Yang kedua itu hajiyat, yaitu hal yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan atau kesempitan mereka. Bila hal ini tidak ada, tidak sampai mengakibatkan kehancuran kehidupan, namun manusia jatuh pada kesusahan. Yang ketiga itu makromat atau tahsiniyat, yaitu hal yang menjadikan manusia berada dalam adab yang mulia dan akhlak yang lurus, dan jika tidak terwujud, kehidupan manusia akan bertentangan dengan nilai-nilai kepantasan, akhlak dan fitrah yang sehat. Lu kalau gini-gini terus kedepannya mau kayak gimana? Mikir kids, mau jadi apa lu?